Ikhwan fiddin, azakumullah. Ini Syekhul Islam menjelaskan bahwa nanti kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, kenapa kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah? Sebab pertanyaan itu dua. Di awal-awal buku ini saya jelaskan akan ada dua pertanyaan. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Yang pertama akan ditanya, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Apa yang kalian sembah? Yang kedua, bagaimana kalian menjawab panggilannya para rasul? Yang pertama berkaitan kalian mentauhidkan Allah atau tidak? Yang kedua pertanyaan, bagaimana kalian ittiba kepada Rasulullah atau tidak? Allah akan tanya kalian ittiba atau tidak kepada Rasulullah. Allah tidak akan tanya kepada kita, kenapa kita menyalahi banyak orang. Allah nggak akan tanya, kenapa kalian menyalahi banyak orang mengikuti Rasulullah. Allah nggak akan tanya. Tapi yang Allah tanya, kenapa kalian tidak mengikuti Rasulullah, tapi kalian mengikuti banyaknya orang. Itu akan ditanya. Jadi kita nggak usah khawatir dengan kita mengikuti sunnah, berpegang pada sunnah, menyalahi banyak orang, kita nggak usah khawatir. Karena Allah merintahkan demikian dan Nabi merintahkan demikian. Atau seperti sekarang umpamanya, orang banyak melakukan maulid, kita tidak mengadakan maulid, nggak ada masalah. Karena Nabi nggak melakukan, sahabat tidak melakukan, tabi'in tidak melakukan, dan para imam pun tidak melakukan. Jangan kita melihat kepada orang banyak. Orang banyak tidak akan menyelamatkan kita dari azab Allah SWT. Dan ukuran kita beragama bukannya banyak orang. Orang banyak bukan ukuran kebenaran, tapi ukuran kebenaran dengan kita ittiba kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Bukan orang banyak bukan ukuran kebenaran. Karena itu Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka itu hanya menyangka-nyangka dan mereka hanya berdusta. Jadi Allah sudah ingatkan, kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka semuanya akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Sebab kebanyakan manusia tidak tahu. Aktsaran nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Yang terbanyak manusia pintar atau bodoh? Jahil. Kebanyakan manusia jahil. Dan kebanyakan manusia, kata Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Aktsaran nas la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya dengan bersyukur kita kepada Allah, dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dengan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tentang ittiba, yang wajib kita ittiba kepada beliau dalam semua hal. Ittiba ini bukan sekedar masalah akidah saja, bukan masalah ibadah, termasuk juga masalah manhaj, masalah dakwah. Kita wajib ittiba kepada Rasulullah. Dalam kita berakidah harus ikut apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wajib mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Kita wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Nabi sebutkan dalam Sunnah. Tidak boleh kita mengingkari nama dan sifat Allah. Tidak boleh kita mentakwil. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Ini kaidah Ahlussunnah yang wajib kita yakini. Dan saya sebutkan dalam buku saya, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita mengingkari. Tidak boleh kita mentakwil. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Kalau kita lihat sekarang, banyak dai atau ustadz yang mereka tidak tahu tentang nama dan sifat Allah. Ima terkadang mereka mengingkari, ima terkadang mereka mentakwil, ima terkadang mereka menyamakan Allah dengan makhluknya, atau mereka menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Dan saya jelaskan dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ini tentang akidah yang wajib kita mentauhidkan Allah. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Dan dakwah semua nabi dan rasul yaitu mentauhidkan Allah.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budallaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Dan setiap rasul dakwanya adalah akan beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan jauhkan taghut. Maka semua dai juga harus demikian. Dakwanya mereka harus memulai dakwah tauhid. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah yang lain. Memulai dakwanya dengan mentauhidkan Allah. Ittiba kepada Rasulullah dengan ittiba dengan manhajnya beliau dalam dakwah. Bagaimana dakwahnya beliau? Memulai dakwah dengan tauhid. Bukan dengan masalah yang lain, bukan dengan tahdzir. Bukan mentahdzir orang, bukan. Mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Dan ini butuh waktu puluhan tahun untuk mendakwakan dakwah tauhid. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mendakwakan dakwah tauhid 950 tahun, siang dan malam. Dan Nabi Muhammad SAW 23 tahun mendakwakan dakwah tauhid. Jadi terus kita dakwakan dakwah tauhid kepada umat ini, mulai dari situ. Dakwah tauhid. Kemudian juga kita wajib ittiba untuk mengikuti manhaj yang hak, mengikuti pemahaman para sahabat, karena Allah memerintahkan demikian dan Rasulnya memerintahkan demikian. Jadi kalau orang mengatakan kami cinta kepada Nabi Muhammad SAW, wajib dia mentauhidkan Allah. Kalau dia mengatakan dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita ittiba kepada Nabi, ikut pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Wajib dia mengikuti pemahaman salafus saleh, ittiba kepada beliau dengan mengikuti manhaj salaf ini, karena ini jalan selamat. Tidak boleh mengikuti jalan yang lain, karena orang yang mengikuti selain jalan salafus saleh, selain manhaj para sahabat, dia pasti sesat dan dijamin dia, diancam dia dengan masuk neraka. Diancam dengan masuk neraka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama Ahlussunnah tentang wajibnya mengikuti manhaj para sahabat. Wajib, tidak boleh menyimpang dari manhaj mereka. Wajib mengikuti cara beragamanya mereka. Wajib mengikuti pemahaman mereka. Wajib mengikuti tentang akhlak mereka dan yang lainnya. Wajib. Dan ini dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Dan saya juga menukil dari kitab beliau di dalam buku saya Mulia dengan Manhaj Salaf. Lebih dari 50 dalil tentang wajibnya kita ittiba kepada manhaj salaf. Jadi kalau orang mengatakan bahwa dia mencintai Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan bahwa kita wajib ittiba kepada Rasulullah, buktikan dari ceramah dia dan dakwah dia ittiba kepada sahabat. Ittiba tidak dia kepada sahabat? Kenyataannya tidak. Menganjurkan orang untuk ittiba kepada Rasulullah, dia sendiri tidak ittiba. Masih mengikuti pemahaman mereka, torekot mereka, manhaj mereka, hizib mereka, harokah mereka, yang gak ada manfaat sama sekali untuk kehidupan mereka dunia maupun di akhirat. Semuanya wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Tidak boleh mengikuti jalan yang lain. Jalan menuju kepada Allah hanya satu. Jalan menuju kepada Allah hanya satu. Yang dapat mengantarkan manusia kepada keridhaan Allah dan ke surga hanya satu, yang telah ditunjuki oleh Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulnya. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus. Dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Ini jalanku yang lurus. Satu, ikuti kata Allah. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya jalan itu akan menyesatkan kamu, mencerai-beraikan kamu jalan Allah. Demikian Allah perintah agar kamu bertakwa. Allah wasiatkan kita agar kita bertakwa. Satu jalan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad
Dan riwayat ini sahih sanadnya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi menggaris satu garis, kemudian di kanan kiri garis itu digaris beberapa garis. Kata Nabi, ini jalan yang lurus. Dibacakan ayat ini dalam surah Al-An'am 153. Ini jalan yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan yang bercerai-berai ini. Setiap jalan ini kata Nabi, ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Setiap jalan ini mesti ada syaitan yang mengajak kepadanya.